warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kepemilikan dalam Islam. Sebelum kita beranjak kepada videonya, saya akan perkenalkan rekan-rekan atau kelompok. Yang pertama, kita akan belajar bersama-sama tentang pengertian kepemilikan dalam Islam. Apa itu kepemilikan? Ya, kepemilikan atau al-milkiyah ya berasal dari bahasa Arab ya, dari kata malaka. Pahami malaka ya, yang artinya penguasaan terhadap sesuatu ya. Kepemilikan atau al-milk bisa disebut dengan hak milik atau milik saja. Para ahli fikih mendefinisikan hak milik al-milk sebagai kekhususan seseorang terhadap harta yang diakui syariah. Pahami kata-katanya. Sehingga menjadikan mempunyai kekuasaan khusus terhadap sesuatu harta tersebut, baik memanfaatkannya atau mentasyarrufkannya. Kita lihat dalam kitab Al-Islami wa Adilatuhu ya. Yang bisa dilihat dari kitab itu, Wahbab Al-Zulaili memberikan definisi al-milkiyah sebagai yang pertama, hak milik ialah sesuatu kekhususan terhadap sesuatu harta yang menghalangi orang lain dari harta tersebut. Pemiliknya bebas melakukan tasyarruf kecuali ada halangan syar'i. Itu bisa kalian lihat dalam Wahbab Al-Zulaili, kitab Al-Fiqih Al-Islami wa Adilatuhu, juz 4 ya, halaman 37 ya. Dan tidak hanya hal itu, ada dasarnya dalam Al-Qur'an ya, yang artinya kepunyaan Allah ya. Kepunyaan Allah lah kerajaan di langit dan di bumi, apa yang di dalamnya, dan di atas maha kuasa atas segala sesuatu. Al-Maidah ayat 120 ya. Jadi ayat di atas itu merupakan landasan dasar tentang kepemilikan dalam Islam. Ayat di atas itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik tunggal apa-apa yang ada di langit dan di bumi, dan tidak ada sekutu baginya. Lantas Allah Subhanahu wa taala memberikan atau menitipkan kekuasaan bumi pada manusia ya, agar manusia mengelola dan memakmurkannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mufidah Mumtazah Ayu Trisnawati, NIM T 2019-1281. Di sini saya akan menjelaskan dalil tentang kepemilikan dalam Islam. Dalil yang pertama yaitu Quran Surat Al-Maidah ayat 120. Berikut bacaan dari ayat tersebut. Lillahi mulkus samawati wal ardi wa ma fihin wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayat tersebut merupakan landasan dasar tentang kepemilikan dalam Islam. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah adalah pemilik tunggal apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan tidak ada sekutu baginya. Lantas Allah memberikan atau menitipkan kekuasaan bumi kepada manusia agar manusia dapat mengelola dan dapat memakmurkannya. Dalil yang kedua yaitu Quran Surat An-Nur ayat 33. Berikut adalah bacaan dari ayat tersebut. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. Dan orang-orang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian dirinya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian atau kebebasan, hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka. Jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakannya kepadamu. Dan jangankanlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian. Karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barang siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang kepada mereka setelah mereka dipaksa. Quran Surat An-Nur ayat 33. Dari sinilah kita bisa menemukan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang status asal kepemilikan harta kekayaan tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyandarkan kepada dirinya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan ma'alillah, yang artinya harta kekayaan milik Allah. Sementara ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang perubahan kepemilikan kepada manusia, maka Allah menyandarkan kepemilikan tersebut kepada manusia. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu mengenai sebab-sebab kepemilikan dalam Islam. Nah, sebab-sebab ini yaitu ada 4. Yang pertama adalah barang atau harta itu belum ada pemiliknya, atau yang dimaksud dengan ihrazul mubahat. Ihrazul mubahat ini kepemilikan seseorang terhadap barang yang belum pernah berada dalam kepemilikan seseorang dan tidak ada larangan syariat untuk memilikinya, seperti penangkapan ikan-ikan di laut, berburu hewan di dalam hutan. Nah, untuk syarat-syaratnya ihrazul mubahat ini ada 2, yaitu yang pertama, belum pernah berada dalam kepemilikan seseorang. Jadi barang-barang atau harta ini belum pernah ada yang memiliki. Yang kedua yaitu adanya niat untuk memiliki. Selanjutnya yaitu yang kedua yaitu barang atau harta itu dimiliki karena melalui akad atau bil uqud, yaitu kepemilikan seseorang terhadap barang dengan cara transaksi seperti transaksi jual beli, hibah, pinjam meminjam, sewa menyewa, dan lain sebagainya. Nah, jenis kepemilikan dengan cara transaksi ini adalah yang paling sering terjadi di kehidupan kita. Yang ketiga yaitu barang atau harta itu dimiliki karena warisan atau bil halafiyah, yaitu kepemilikan seseorang terhadap barang dengan cara pergantian, baik berupa pergantian orang yang biasa dikenal dengan waris, atau pergantian barang yang dikenal dengan ganti rugi. Adapun yang keempat, yaitu barang atau harta yang didapat dari perkembangbiakan atau minal mamluk,
yaitu kepemilikan seseorang terhadap barang hasil dari barang yang dimiliki, seperti kepemilikan buah yang berasal dari pohon yang dimiliki, atau juga seperti anak sapi yang berasal dari sapi yang dimiliki, dan susu kambing yang berasal dari kambing yang dimiliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Sofia, NIM T 2019-1295. Di sini Bu Guru akan menjelaskan hakikat kepemilikan dalam Islam. Di dalam Islam, hakikat kepemilikan atas alam beserta isinya itu secara mutlak sudah berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kepemilikan manusia bersifat tidak mutlak, yang hanya sebagai pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa begitu? Karena agar manusia mampu mengatasi kebutuhannya serta sebagai hamba Allah yang senantiasa mengabdi kepadanya baik di dunia maupun di akhirat. Nah, begitu juga pula pengertiannya sejelas ya. Bagaimana dengan berbeda pandangan dari pandangan kapitalis dan sosialisme? Nah, pandangan kapitalis, harta benda menurut Islam bukanlah milik pribadi atau kapitalisme, dan juga bukan milik bersama atau sosialisme, melainkan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kamu bersombong karena kita hidup di dunia ini hanya sementara. Nah, karena itulah di dalam Islam mempertahankan harta menjadi salah satu tujuan yang disyariatkan dalam hukum Islam. Yang utama selain pelindungan terhadap agama Islam, jiwa, akal, dan kehormatan, harusnya kita menyadari bahwa sesungguhnya Allah lah yang menciptakan segalanya. Semua upaya dan usaha itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka di dunia ini perbanyaklah sholat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dunia ini kita nggak tahu kapan kita tuh bakal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.